Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Indra Yuda. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang persoalan apresiasi seni. Pada topik kita sebelumnya kita bicara tentang apa itu apresiator dan bagaimana untuk mengenal seni lebih lanjut. Akhir-akhir ini dunia kesenian Sumatera Barat, khususnya institusi pendidikan seperti ISI Padang Panjang, Universitas Negeri Padang, agak sedikit goyang. Ibarat kalau seperti meja, kakinya sudah gemetar gitu, agak goyang. Karena ada angin kencang dari luar, itu dari kritikan dari seorang budayawan dan seniman tradisi yang sangat menghebohkan dunia pendidikan di Sumatera Barat, khususnya bidang seni pertunjukan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persoalan apa itu tari tradisional dan tari ciptaan baru yang berorientasi atau berakar kepada tari tradisional. Selanjutnya kita juga akan membahas pada mata kuliah apresiasi ini juga persoalan tentang pakaian adat dan pakaian tari. Selanjutnya kita juga bicara tentang peran institusi perguruan tinggi khususnya bidang seni pertunjukan terhadap pelestarian tari tradisi yang ada di Sumatera Barat. Baiklah, mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini pertama kita mendudukkan dulu persoalan tari tradisional yang konon kabarnya institusi seni pertunjukan seperti ISI Padang Panjang dan UNP khususnya Senda Tasik dan SMK Negeri 7 Padang dituding telah memporak-porandakan. Nah, ini kata-kata memporak-porandakan. Telah merusak tatanan tari tradisional Sumatera Barat atau Minangkabau, tanda petik Minangkabau. Dalam hal ini, tudingan itu dialamatkan kepada persoalan baik gerak dan kostum. Nah, ini baru-baru ini itu marak sekali terjadi. Mungkin saudara-saudari bisa mengamati berbagai YouTube atau Facebook yang beredar di dunia maya. Persoalan-persoalan itu selalu menjadi topik bagi seniman alumni dari ketiga institusi ini. Nah, mungkin kita dudukkan dulu tari tradisional itu. Nah, sebuah tari tradisional adalah tarian yang dibangun oleh pikiran kolektif oleh kelompok masyarakat atau komunitas pada daerah tertentu, yang mana tarian tersebut merupakan representasi atau perwujudan dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang mentradisi selama ini pada masyarakat tersebut. Tarian ini merupakan tarian yang diciptakan dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menjadi kesepakatan konvensi bagi masyarakat tersebut budayakan di dalam kehidupannya. Nah, jadi tarian tersebut merupakan representasi dari pola-pola kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Tari itu diakui secara bersama-sama, secara kolektif adalah merupakan perwakilan dari identitas mereka. Nah, ini tari tradisional. Nah, bukan tradisional itu bukan sederhana, tidak. Nah, tarian-tarian seperti tarian di Jawa, itu sangat detail geraknya, detail, kostumnya sangat rumit, tata riasnya sangat rumit. Jadi bukan tari tradisional, tapi memang tari itu berumur cukup lama dan menjadi warisan budaya oleh masyarakat tersebut sampai hari ini. Nah, itu tari tradisional. Nah, tari ciptaan baru. Nah, tari ini adalah sebuah tari ciptaan baru. Ada dua tari ciptaan baru. Satu tari ciptaan baru yang berakar kepada persoalan idiom-idiom tradisi pada tarian tersebut, baik dari segi aspek gerak, aspek gaya tarinya, aspek kostum dan aspek musiknya, serta aspek tata cara pertunjukannya.
Nah, ini dinamakan tari ciptaan baru berakar kepada tari tradisi atau berorientasi tradisi. Ada pula tari ciptaan baru yang sama sekali tidak merujuk, tidak berakar kepada persoalan gerak tradisi yang ada di tarian tradisi tersebut yang ada di Sumatera Barat khususnya, ya kita bicara tentang Sumatera Barat aja dulu ya. Dan baik tentang kostum, gerak, dan musiknya sama sekali dia tidak berakar pada itu. Itu dinamakan ya tari ciptaan baru yang berorientasi kepada modernisasi. Nah, istilahnya begitu. Ya, jadi dua persoalan. Jadi orientasinya kemana? Nah, jadi kalau tari ciptaan baru, ya yang seperti karya Bu Sofiani, Bu Chun, yang disinggung-singgung ya oleh budayawan kita ini, karya-karya Bu Fauriza dan karya-karya di institusi isi Padang Panjang, UNP atau SMK 7, itu semua tarian-tarian ciptaan baru yang berakar kepada tarian tradisi yang ada di Sumatera Barat, yang juga dialkulturasikan dengan tarian-tarian lain di daerah lain, dan itu sah-sah saja. Nah, tergantung sekarang persentase ini mana yang lebih kuat. Nah, kalau kita lihat karya Ibu Sofiani, itu sebagian dari sumber garapan gerak karya Ibu Sofiani itu ada yang dari tarian-tarian tradisional yang berakar pada tradisional Sumatera Barat, seperti di kampung beliau sendiri, mungkin dari Lawang atau Agam ya. Ada di sana juga mungkin ada juga dari Pencak, yaitu dari aliran Cilek Tuo, bisa jadi seperti itu. Dan itu dikolaborasikan, dikemas, dipadu padan itu dengan ada unsur gaya tari Melayu, ya di sana ada langkahnya, pola langkahnya yang pola langkah beranak namanya step itu juga ada, dan ada juga seperti ada sedikit berakar dari joget juga ada. Nah, jadi ada kelembutan teknik, kelembutan gayanya juga berakar kepada teknik Melayu. Dan tarian-tarian Bu Sofiani seperti tari payung, sapu tangan itu semua berakar kepada tarian-tarian sifatnya tarian sosial yang berasal dari daerah Melayu, khususnya mungkin saya rasa ini tanda petik ya. Ini mungkin Bu Sofiani juga bisa nanti menjelaskan. Kalau Bu Sofiani kita undang ya. Nah, itu dari daerah Delhi, Melayu Delhi. Dan juga ada tarian Bu Chun, namanya tari rampak rapai apa. Seperti tari indang itu juga ada langkah-langkahnya, teknik kakinya, pola langkahnya berakar dari teknik zapin dan teknik langkah-langkah pada umumnya tari Melayu. Nah, tetapi secara dia kemas, secara keseluruhan persentase ruh Minangkabau dengan teknik Minangkabaunya lebih banyak menonjol, makanya orang mengatakan, apalagi itu menggunakan rapai yang biasa digunakan oleh indang, ya, oleh pemain-pemain indang yang di Padang Pariaman atau di kota Pariaman. Nah, itu orang mengatakan, oh ini tarian Minangkabau, tarian indang, tarian Pariaman. Tari indang nggak ada juga. Nah, ini mahasiswaku sekalian, tari indang tidak ada. Yang indang itu sebuah kemasan seni pertunjukan yang berorientasi kepada tradisi lisan ada di dalamnya, musik ada di dalamnya, unsur gerak ada di dalamnya. Unsur gerak adalah sebagai hanya pemantik di situ. Nah, unsur gerak itu hanya sebagai variasi-variasi yang digunakan untuk di dalam bagaimana dia suatu emosi dia di dalam bersastra, di tradisi dia menyampaikan pantun-pantun itu, ya. Jadi ada satu gerakan dalam memainkan rapainya. Jadi motif-motif, pola-pola ritme dari rapainya dia gunakan dengan gerak-gerak tubuh seperti ini. Dan dia bukan tari. Nah, tapi kita bisa mengambil nanti mengembangkan dari unsur pola geraknya itu, kita kembangkan lagi menjadi tari. Nah, jadi namanya itu tari indang itu tari properti. Nah, gitu. Nah, tari indang itu tari ciptaan baru. Nah, bukan tari tradisional. Tradisional tidak ada tari indang. Orang musik kan mengatakan Mbak Indang itu juga musik. Orang sastra juga mengatakan itu juga apa namanya? Tradisi lisan. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi
Nah, jadi sekarang ada tuduhan bahwa institusi UNP dan isi Pedang Panjang 37 telah merusak tari tradisional Minangkabau. Nah, ini menarik lagi ya. Nah, jadi bahwa tari tradisional Minangkabau itu kita boleh lihat tidak ada satupun yang dirusak oleh ketiga institusi ini. Misal, kita lihat tari Ulu Ambe. Orang Ulu Ambe itu tetap saja bermain seperti itu di Padang Pariaman. Kostumnya tetap begitu, tata caranya tetap itu. Dia adalah suntiang nenek mama. Nah, jadi sebelum dia memainkan tari Ulu Ambe itu ada tata aturannya dan sampai sekarang tetap dia mohon izin dulu kepada nenek mamanya, dipakaikan pakaiannya oleh nenek mamanya. Dan kapan dia dimainkan ada aturannya dan tak pernah dirusak oleh ketiga institusi ini. Boleh buktikan, boleh lihat ke sana. Begitu juga tarian Rantak Kudo di Pasisir. Begitu juga tari Alang Suntiang Pangulu. Malah tidak sembarang orang nggak belajar tari Alang Suntiang Pangulu. Tidak bisa tarian itu dibawa keluar. Tidak bisa orang Padang yang menarikan. Tak boleh. Tak dibenarkan itu. Nah, jadi kapan, bila, apanya yang dirusak? Tak ada. Strukturnya juga nggak ada dirusak. Ya, tata urutannya juga nggak ada dirusak. Baik secara gramatikalnya nggak ada, secara hierarki nggak ada. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dicincang, nggak ada. Nah, ini kita menjawab seperti itu. Ya, nah ini untuk kepentingan apresiasi dan wawasan seni Anda. Di mahasiswaku semua itu penting Anda ketahui ya. Jadi kalau ada orang mengatakan institusi kita UNP atau juga isi Pedang Panjang SMK itu tidak ada yang merusak satupun tari tradisional. Itu tetap kukuh pada masyarakat pemiliknya, yaitu masyarakat Padang Pariaman, masyarakat Pasisir, masyarakat Koto Anau, Sandiang Bakar, tetap ya tetap. Pak Eri Mepri sendiri sebagai orang Sandiang Bakar nggak ada merusak tari Sandiang Bakar itu. Dia koreografer itu. Orang sih yang dikatakan dikenal sebagai koreografer kontemporer nggak ada merusak. Nah, nggak ada merusak. Nah, jadi nggak ada, tetap aja coba dilihat di sana tradisinya tetap hidup. Nah, ini jadi ini satu ya. Kita sudah menjawab itu. Bahwa tidak ada kita sebagai institusi perguruan tinggi atau kita orang akademisi merusak. Yang ada kita membuat sebuah garapan karya baru namanya ciptaan ya, ciptaan tari ciptaan baru berorientasi tradisi. Ya, jadi penemuan baru. Nah, ciptaan baru kita ini menjadi populer bagi masyarakat. Masyarakat saja yang menamakan itu tari Minangkabau. Baik masyarakat kita semua yang ada di Sumatera Barat dan masyarakat yang ada di luar Sumatera Barat. Kenapa? Ruh Minangkabaunya itu, napas Minangkabaunya itu seakan menjadi label pada tari itu, sangat menonjol. Padahal di sana juga ada alkulturasi. Ya, polaritem musiknya juga kadang-kadang ada masuk di sana seperti polaritem musik dari daerah Sibolga misalnya. Ada polaritem musik daerah Melayu ada di dalamnya. Bukan melulu yang polaritem dari perkusi yang dimainkan atau gendang musiknya itu dari Minangkabau, tradisi Minangkabau. Nah, ini itu ya, itu dari segi musik geraknya. Jadi kita memunculkan itu. Nah, jadi masyarakat, dan itu tidak ada masyarakat pemiliknya. Nah, kalau misalnya ciptaan Ibu Sofiani, seandainya itu dihina tari itu, ya komunitas Ibu Sofiani saja yang marah. Saya nggak marah dong. Ya misalkan, tapi kalau karya saya marah. Tapi sebagai sesama seniman, tentu saya akan membela. Artinya yang bagaimana mendudukkan masalahnya. Ya, kita kan sekarang mendudukkan saja masalah agar ini tidak simpang siur bagi masyarakat umum. Ya, jadi Anda sebagai mahasiswa itu perlulah. Ya, maka ini dalam mata kuliah ini saya akan memberikan apresiasi seperti itu dan wawasan seperti itu. Nah, jadi ciptaan baru, ya, ciptaan baru.
Dan sebagai ciptaan baru, dia tidak terikat kepada sebuah konvensi masyarakat tertentu. Nah, tari Ibu Koriza tidak mewakili masyarakat Padang, tidak mewakili masyarakat Kotoanau, masyarakat Sanyambaka, masyarakat Padang Panjang, masyarakat Agam, tidak. Tidak, dia tidak perlu pula minta pendapat konvensi, tidak pikiran kolektif masyarakat itu. Tidak. Dia milik dari individu, pemikiran, ide individu, si koreografer itu. Tetapi karena kita berada di Minangkabau, nah tentu norma-norma estetika, artistiknya semua berakar kepada Minangkabau karena kita mayoritas di pasarnya adalah pasar Sumatera Barat. Paham kan? Nah, jadi ciptaan baru itu makanya orang mengatakan juga itu tari Minangkabau. Tapi lama-lama tarian itu dibiasakan dan menjadi populer, dia akan menjadi budaya baru, menjadi tradisi baru bagi masyarakat, tetapi pada masyarakat perkotaan. Nah, ini. Nah, jadi ciptaan tari baru yang bersifat monumental itu lama-lama dibiasakan digunakan di sekolah, digunakan di berbagai sanggar, digunakan oleh masyarakat pada acara-acara misalnya pesta perkawinan dan hiburan lainnya atau acara bentuk-bentuk seremonial lainnya atau acara pribadi. Nah, dia akan populer dan akan menjadi budaya baru bagi masyarakat khususnya di perkotaan. Juga di pedesaan juga ada. Nah, tetapi dia bukan milik masyarakat tertentu. Dia milik individual koreografer dan komunitasnya. Misalnya produksi Sanggar Sofiani, ya milik Sofianinya. Nah, jadi dia mewakili dari jiwa, karakteristik, dan kepribadian koreografernya. Nah, ini yang dikatakan itu. Jadi tidak ada kita merusak ya. Nah, sekarang kembali sekarang kita bicara tentang kostumnya. Nah, apa sih pakaian adat dengan pakaian tari? Berbeda nggak, Pak? Ya berbeda dong. Nah, pakaian adat Minang itu ada aturannya seperti ya mungkin budayawan kita yang senior dari kita mungkin budayawan sudah mengatakan oh ini pakaian ini untuk ini. Kalau pakaian datuk seperti ini. Pakaian pengantin daerah Pariaman seperti ini, daerah Padang seperti ini. Dan kapan pakaian pengantin itu dikeluarkan dan bagaimana tata aturan memakainya. Nah, itu sudah ada. Nah, pakaian tari juga begitu. Ada adatnya pakaian tari itu. Apa adatnya pakaian tari itu? Ya, kalau pakaian tari itu pertama berakar kepada tarian itu, berakar tari ciptaan baru, berakar kepada gerak-gerak tradisi atau orientasi tradisi tertentu. Misalnya kalau ada 3 tradisi di dalamnya, nah itu bisa saja dikombinasikan ketiga-tiganya mewakili kepada tarian tersebut. Jadi merujuk adatnya itu kepada tari itu berakar kepada mana. Yang kedua, apa adatnya untuk maksudnya bagaimana konsepnya untuk pakaian tari itu? Ya sesuai dengan karakter gerak. Ya, karakter gerak. Itu apa? Juga tarian itu bagaimana dengan catatan kostum itu tidak mempersulit penari di dalam bergerak. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana adatnya pakai tari ini adalah sesuai dengan dari mana dasar garapan tari itu. Kalau dia ada garapannya berasal dari Minangkabau, ada akulturasi dengan Zapin, dengan Riau, itu bisa dikombinasikan pakaiannya. Sah-sah saja. Nah, satu. Yang kedua, juga mempertimbangkan unsur gerak. Bagaimana pakaian tidak mengurangi estetis atau artistik gerak. Yang ketiga, tidak mengganggu gerakan dari penari yang membawakan. Yang keempat, juga sesuai dengan konteks atau norma-norma masyarakat ketimuran. Apalagi kalau tari itu berangkat dari tradisi Minangkabau dan Melayu tadi misalnya. Ya, itulah banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan, halal atau haramkah seorang wanita berpakaian celana longgar dalam menari? Nah, ini pertanyaan. Nah, menurut saya, ya,
saya lihat berbagai sekarang perkembangan dari pakaian Muslim, wanita Muslim, itu ada saja yang pakai celana longgar, dipakai seperti gamis, pakai baju kurung yang dalam. Nah, apabila di dalam konteks Islam atau Minangkabau juga, kalau itu tidak merusak, tidak mengganggu pandangan dan menimbulkan syahwat laki-laki, libido, dapat merangsang libido seksual, ya itu tidak masalah. Yang pertama, dia sudah menutup aurat, celananya longgar ke bawah, ya dia pakai baju yang kurung, ya tidak ada istilah itu laki-laki bujang gadis segala macam, itu tak ada, sah saja. Banyak perempuan sekarang di daerah Timur Tengah juga banyak yang pakai celana begitu, pakai baju dalam seperti itu, tidak ada hubungan bujang gadis, tidak ada. Itu kan kebutuhan tari itu. Misalnya tari garapan Indang tadi, Bu Cun menggarap, Bu Sopiani menggarap, Bu Koriza, apakah dia pakai kain yang seperti apa itu, dia misalnya dia gak menendang kakinya, sobek, bagaimana misalnya satu. Yang kedua, langkahnya juga, pola langkahnya juga tersendat-sendat dia dalam menari. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu sumbang dilihat enggak? Nah ini, jadi norma yang kita pertimbangkan sumbang enggak? Nah kalau misalnya dia pakai celana ketat seperti tight itu ya, atau apa lecin apa sekarang ini ketat itu, bajunya pendek di sini, itu mungkin saja. Tapi saya rasa dia pakai galembong ya sah saja. Gelembong, oh gelembong itu khusus untuk laki-laki. Ya itu mungkin dalam persilat, ya itu mungkin dari segi konsep adat. Kita tidak bicara tadi dalam konsep adat. Kita bicara dalam konsep tari ciptaan baru. Nah, apabila dia dipakaikan dalam tari, normanya lagi merusak pandangan enggak? Nah, kalau tidak, ya silakan. Jadi tidak ada hubungan. Malah justru dia dikasih sampiang pula, itu menjadi abu-abu misalnya. Nah, kalau bicara tentang adat juga, kalau sampiang, nah sampiang itu bagaimana? Tapi ya silakan saja kalau dia pakai celana, pakai baju kurung, terus pakai apa? Pakai ikat pinggang, dia pakai sini tengkulu atau sunting satu, ya silakan aja. Itu mungkin yang cocok dengan karakter geraknya, cocok dengan ide karyanya. Nah, jadi begitu. Jadi jangan itu dianggap sebuah pengerusakan lah ini. Ini sangat apa? Pengerusakan terhadap tari Minangkabau. Tari Minangkabau yang mana dirusak? Nah, kostum tari. Nah, saya katakan tadi kostum tari Minangkabau tetap saja seperti itu. Orang menari adu ambek tetap aja pakai hitam, celana hitam, baju hitam. Enggak ada. Enggak ada yang satu pun yang dirusak. Mana dirusak? Ya, kecuali saya katakan dia perempuan tidak menutup auratnya. Itu baru. Nah, jadi harus dulu ini tarian adat, tarian tradisi, ini ciptaan baru. Semua dari institusi itu yang tarian yang seperti rantai itu adalah tari ciptaan baru. Tari payung Botswana ciptaan baru. Nah, tari gelombang Botswana Pasaman ciptaan baru, itu bukan tradisi. Di Minangkabau tidak ada satupun kita temukan tari pasambahan. Gitu. Itu tari ciptaan baru. Kenapa itu lahir? Karena kebutuhan sosial masyarakat yang membutuhkan kala itu sampai sekarang. Makanya hadirlah garapan itu. Nah, jadi kata-kata yang merusak ini loh yang perlu kita tegaskan. Nah, Anda semua mahasiswaku bahwa itu ya perlu Anda ketahui. Ya, jadi ada coupling-coupling tertentu di dalam menjelaskan ini persoalan ini. Nah, jadi beda ya. Pakaian tari tradisional. Nah, itu kalau pakaian tradisional apa yang dirancang dahulu oleh para seniman tradisi yang lokal jenius kita itu, nah itu perlu kita lanjutkan sekarang seperti itu. Dan orang dulu menciptakan memang berdasarkan kesepakatan masyarakat yang pemilik tarinya itu. Nah, kalau masyarakatnya tidak setuju dengan pakaian itu, maka sampai sekarang tarian itu pasti nggak itu juga. Nah, kalau kita merubah pakaian aluambe itu menjadi
warna merah. Ya, kita menampilkan, kita belajar luambe, ya. Terus kita tampilkan luambe, kita pakai warna merah. Terus perempuan yang memainkan luambe, itu baru merusak tarian tradisi. Raram Pariaman. Kenapa? Selama ini luambe itu tak pernah kita lihat berpakaian warna merah. Selalu hitam. Kalaupun ada, ya sepengetahuan saya belum ada. Misal gitu. Nah, jadi pokoknya begitu intinya. Apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan, jangan kita rubah strukturnya. Apabila kita belajar dan kita tampilkan. Nah, sekarang pertanyaan, ada enggak UNP? Ada enggak isi Padang Panjang SMK 7 menampilkan tari Ranta Kudo yang merubah strukturnya? Menampilkan tari Pidang Kotak Danau, merubah struktur, merubah gerak, ya, merubah desain musiknya. Nah, begitu juga tarian Bujang 9, ada enggak merubah? Pertanyaan itu. Nah, kalau pengetahuan saya yang di UMP tidak ada. Tapi saya nggak tahu kalau diisi. Tapi saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak ada satupun yang berani. Karena mereka pun belajar ke orang tradisi, ada aturan-aturannya. Ada. Jadi bukan segampang itu kita menuduh para institusi isi Padang Panjang, WNP, dan SMK 7 ini telah merusak. Nah, ini kata-kata merusak ini. Apanya yang dirusak? Ini, kostum. Tidak ada. Nah, maka dilihat. Ada enggak orang isi WNP memainkan tari tradisi? Enggak. Nah, kalau tarian ciptaan baru, dia itu kan hak pribadinya, hak individunya sebagai seniman. Baik seniman akademisi atau seniman di luar akademisi. Dia buat sesuai dengan konteks garapannya itu. Nah, kalau geraknya banyak yang atraktif, banyak demonstratif, nggak mungkin dia pakai baju kain-kain yang terlalu ribet. Nah, itu akan mengganggu ruang geraknya, mengganggu aksentuasi geraknya, mengganggu. Sangat mengganggu sekali. Akhirnya dia terpasung oleh kostum. Apalagi kalau dia menggunakan tarian properti seperti tari piring, tari payung, itu akan mengganggu sekali. Makanya diciptakan pakaian-pakaian yang sangat sesuai dengan karakter gerak, ya, dengan gaya tarinya, ide tarinya. Itulah dia. Nah, ini. Jadi pertanyaan sekarang, apakah pakaian-pakaian tari kreasi atau tari ciptaan baru yang berorientasi, yang berakar kepada sumber garapannya, kepada gerak-gerak tradisi Minangkabau itu selama ini itu budak cando enggak? Nah, ini budak cando enggak? Misalnya celananya ketat gitu, pakaian atasnya ketat. Nah, kalau itu baru kita perlu menasihati, sesuaikan dengan norma yang berlaku pada lingkungan. Karena tarian ini dipasarkan kepada masyarakat lingkungan Sumatera Barat. Bagaimanapun kita juga harus mempertimbangkan. Itu betul. Nah, ini perlu kita ya, harus mempertimbangkan. Jadi, di mana tarian itu diciptakan? Dan untuk pasar siapa? Kalau pasarnya pasar bule, barulah kita gunakan. Tapi kita sesuaikan dengan norma kita juga, kita agama kita apa. Nah, kan gitu. Nah, rela kita menjual harga diri kita, tutup juga enggak. Tapi artinya gitu. Nah, jadi karena pasar. Nah, pasar tari kita ini adalah konteksnya selingkungan Sumatera Barat. Tarian ini tarian cipta baru, tentu sesuai juga dengan situasi, kondisi, atau adat istiadat atau norma yang berlaku pada masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau dalam tanda petik. Ya, itu masalah pakaian tadi. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan apa itu peran institusi UNP dan isi Padang Panjang. Ya, perannya itu di dalam itu pertama tentu melestarikan. Ya. Dalam konteks melestarikan tarian tradisional itu, dia akan mempertahankan ya tarian itu dan juga akan menyebarluaskan. Nah, di dalam konteks melestarikan juga dia juga mengembangkan. Nah, jadi institusi isi Padang Panjang dan UNP ini, kalau Anda mau tahu ya, mahasiswa mau tahu semua, itu kita ini adalah mempertahankan dalam melestarikan itu konsep kita mempertahankan apa yang kita pelajari pada tuo tari ya tentang tarian tradisi itu kita pelajari dan itu kita pertahankan. Nah, Anda sebagai nanti sarjana tari dari isi Padang Panjang atau
kita di UNP sebagai sarjana pendidik tari itu nanti akan menyebarluaskan kepada masyarakat dan kepada seandainya Anda jadi guru, siswa-siswa Anda, inilah budaya nenek moyang kita dulu. Nah, tari itu tidak perlu Anda rubah. Tidak perlu Anda rubah, tidak boleh Anda rubah dari strukturnya. Tidak boleh Anda rubah dari gayanya, dari kostumnya. Ya, itu tidak boleh. Itu namanya mempertahankan. Nah, setelah mempertahankan, Anda sebarluaskan. Nah, baru tahap mengembangkan. Nah, di tahap mengembangkan inilah Anda ambil beberapa gerak dari tarian-tarian tersebut, ya, kemudian Anda eksplorasi, Anda kembangkan, boleh Anda akulturasi dengan yang lain yang relevan sesuai dengan ide Anda, dan bentuk baru dia, makanya itu menjadi sebuah garapan baru atau tari ciptaan baru berakar kepada tari tradisional Minangkabau. Nah, ini dia. Jadi itulah fungsi peran institusi IKIP atau UNP dan isi Padang Panjang SMK 7 di dalam konteks persoalan tari tradisional Minangkabau. Dia dalam pertama mempertahankan, yang kedua menyebarluaskan, ya. Setelah itu dia mengembangkan. Nah, di samping dia mengembangkan ini, dia juga menggali falsafah-falsafah yang ada di dalam tari ini. Nah, kenapa tari ini muncul? Nah, itu misalnya. Dia juga belajar tentang sejarah tari-tari tradisi Minangkabau itu. Nah, jadi itulah kira-kira peran secara akademisi UNP, ISI, dan SMK 7 itu, ya, tentang dalam konteks tari tradisional Minangkabau. Jadi bagaimana dia melestarikannya dalam bentuk mempertahankan, menyebarluaskan, mengembangkan, dan menggali filosofi-filosofi atau falsafah-falsafah tari tersebut sebagai pengayaan dari ilmu pengetahuan tentang dunia tari. Nah, ini jadi itu, ya. Nah, jadi makanya di dalam hal ini kita akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita bukan membela diri saja, bukan. Kita juga bukan membela Ibu Sopiani, Bu Sulastri Andras, atau Bu Chun, atau Bu Pauliza yang konon disebut-sebut oleh budayawan kita. Cuma kita meluruskan. Nah, dalam mata kuliah apresiasi dan wawasan seni ini, agar Anda semua mahasiswaku tidak salah dalam salah persepsi, salah interpretasi, salah memaknai di dalam konteks ini, makanya saya akan jelaskan. Dan berhubung pada hari ini kita juga mata kuliahnya tentang apresiasi dan wawasan seni, ya, khususnya seni pertunjukan, ya. Nah, makanya saya akan jelaskan. Jadi kita tadi sudah menjelaskan apa itu tari tradisional, apa itu tari ciptaan baru, apa itu pakaian adat, dan apa itu pakaian tari, ya. Nah, jadi jelas. Nah, apalagi ini pakaian tari tradisional itu dekat sekali dengan aturan-aturan yang bersifat tradisional pada masyarakat pemilih, pada komunitas tertentu di daerah tertentu. Nah, kalau pakaian tari ciptaan baru tergantung kepada keinginan dari koreografernya dan komunitasnya, dengan catatan juga mengakomodasi norma-norma atau nilai-nilai estetika, artistika, ya, dan etika yang berlaku pada masyarakat lingkungan atau pada masyarakat di mana tari itu akan dipasarkan. Nah, ini. Nah, jadi kita kan belum mendapat juga penjelasan dari budayawan kita itu aspek mana, pada mananya, apanya, begitu. Walaupun dia katakan kostum itu tidak ada bujanggaring itu, tapi menurut dia sekarang bagusnya bagaimana perempuan itu? Ini tari apa? Nah, gitu. Jadi dia mengatakan menghancurkan, memporak-porandakan atau merusak tari tradisional. Padahal itu bukan tari tradisional Minangkabau. Bukan tari Minangkabau, bukan. Tanyalah di daerah kampung-kampung. Ya, kalau kita bicara tentang adat Selingkar Nagari, boleh kita tanya. Ini tarian payung Mbok Sopian ini dari daerah mana ini? Agam. Ada nggak di Agam? Oh, di kampung Mbok sendiri orang Lawang. Ada nggak di Lawang? Ya, nggak ada, nggak ketemukan. Misalnya Bu Poriza buat dari Pasamban. Kampungnya di mana? Ada nggak di kampungnya? Bu Chun, kampungnya di mana? Ada nggak? Atau saya sendiri orang Darung, ya,
orang Lubuk Kilangan, ya, misalnya begitu. Ada nggak di kampung saya tarian yang saya buat rampak-rapai misalnya? Nggak ada. Ada. Itu tari milik saya di Indojati. Milik saya tak ada. Nah ini makanya kita cuma tapi syukur juga. Ya. Syukur alhamdulillah dengan adanya kritikan-kritikan seperti itu untuk mawas diri. Untuk kedepannya kita juga harus memperhatikan juga kostum bagaimana menggarap. Kalau pasarnya pasar Minangkabau, pasar masyarakat Minangkabau, kita juga mengakomodasi adat dan budaya Minangkabau agar tidak sumbang, agar tidak buruk candu perempuan misalnya. Betul juga dengan gerak, ya. Tapi kalau pasar kita pasar sifatnya global, nah kita juga menyesuaikan dengan keinginan pasar atau selera masyarakat itu global itu. Nah, jadi tergantung panggungnya, di mana panggungnya, nah, di mana pelemparan produksinya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita pelemparan produksinya di Amerika, ya kita buatlah dengan sesuaikan dengan agak selera Amerika itu. Nah, persoalan terpulang nanti kepada iman kita lagi. Kalau misalnya mau nggak kita sebagai orang Islam, ya kan, misalnya sedikit telanjang-telanjang untuk di situ, ya itu terpulang kita. Tetapi sebaiknya yang identitas kita, misalnya sebagai kita orang Minang, tentu kita tetap akan menjaga keminangkabauan kita. Walaupun pasar kita itu dimanapun pasar kita, ya itulah identiti kita sebagai masyarakat Minangkabau. Nah ini mungkin yang dapat pada hari ini saya jelaskan pada mahasiswa semua. Ya, jadi ini perlu nanti setelah ini kita akan ada dialog lagi tentang apresiasi dan wawasan seni, khusus membahas tentang tari tradisional, tari ciptaan baru, pakaian adat, pakaian tari tradisional, dan pakaian tari ciptaan baru, dan peran institusi dalam konteks melestarikan tari tradisional khususnya Minangkabau oleh institusi pendidikan seni seperti ISI Padang Panjang, UNP, dan SMK 7. Akhir kata mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang dengan topik perkembangan seni pertunjukan di Minangkabau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.